Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhatu." Nabi bersabda, sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung dari besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Tetapi barang siapa yang murka, maka baginya adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, kepada kita umatnya kaum muslimin, bahwasanya besarnya balasan itu tergantung dari besarnya ujian, ya. Jadi kalau kita mau melaksanakan ketaatan, misalkan ketika kita mau melaksanakan ketaatannya itu ujiannya besar, berat, maka semakin besarlah pahalanya. Tapi kalau ringan ujiannya, gampang, enteng gitu ya, maka dia mendapat pahala, tetapi tidak sebesar bagi mereka yang ujiannya berat, ya. Kalau salah satu contohnya saja, misalkan Rasulullah SAW itu mengatakan orang yang paling besar pahalanya dalam hal sholat berjamaah itu adalah yang paling jauh tempatnya dari masjid, ya. Kalau dekat dengan masjid berjamaah itu bagus, dan itu memang merupakan suatu keutamaan juga dari Allah SWT. Tapi kalau mau ditimbang, ya, mana yang lebih besar pahalanya, yang dekat dengan masjid apa yang jauh dari masjid? Yang jauh, karena lebih berat dia ini, waktunya lebih lama, jarak tempuhnya lebih jauh, ya. Tapi Rasulullah mengatakan sebaik-baik rumah adalah yang dekat dengan masjid, ya. Jadi semua punya keutamaan, ya. Maka ketika ada sahabat yang rumahnya jauh di ujung kota Madinah, dia tahu bahwasanya sebaik-baik rumah itu di dekat masjid, maka mereka mau boyongan semuanya, mau pindah ke dekat masjid. Tapi Rasulullah SAW melarang, ya. Karena langkah mereka ke masjid itu, setiap langkahnya itu Allah akan angkat derajat, setiap langkah berikutnya Allah akan hapuskan kesalahan, ya. Nah, itu salah satu contoh saja. Jadi Nabi katakan apa? Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Apabila Allah mencintai satu kaum, Dia akan uji mereka. Siapa yang ridho dengan ujian itu, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi barang siapa yang murka, marah dengan ujian dari Allah tadi itu, maka baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kita semua ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Setiap orang yang mengatakan dirinya ini beriman kepada Allah, Allah pasti akan menguji, ya. Nah, ujian itu bisa berupa musibah tadi itu, ya. Imam Al-Munawi mengatakan, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum ikhtabarahum bil mihan warrozaya, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka, yaitu Allah akan menguji mereka dengan bencana dan musibah, ya. Musibah itu tidak harus besar, Pak, harus gunung meletus, tsunami, gempa, itu musibah. Tapi musibah-musibah yang kecil itu juga termasuk ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji di antara hamba-hambanya yang beriman ini, ya. Dan ujian itu adalah merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Dan ujian itu bisa berupa musibah. Musibah itu apa? Ya. Musibah itu adalah, kalau secara bahasa artinya adalah asyiddah. Asyiddah itu adalah penderitaan, gangguan, kesulitan, kesusahan.
ya, itu adalah asyiddah, ya, arti daripada musibah. Bisa juga al-makruh, ya, yaitu sesuatu yang dibenci atau yang tidak disukai, ya. Sehingga dikatakan kullu makruhin yahullu bil insan, setiap hal yang tidak disukai yang terjadi pada manusia itu adalah musibah. Setiap hal yang tidak disukai yang terjadi pada manusia itu adalah musibah. Misalkan orang itu sakit, ada orang yang suka sakit? Tidak ada. Maka sakit itu adalah musibah. Kita kekurangan, kesulitan, bahasa Malangnya apa, Bu? Melarat lah, kesulitan. Ada yang senang kesulitan, kekurangan? Tidak ada. Maka itu juga merupakan musibah. Itu adalah ujian dari Allah SWT. Setiap hal yang tidak disukai yang terjadi pada diri manusia, nah itu musibah. Al-Imam Ibnul Athir rahimahullah mengatakan wa huwa al-amrul makruh yanzilu bil insan. Ya, musibah itu adalah perkara yang dibenci yang menimpa manusia. Maksudnya dibenci itu manusia itu tidak senang gitu. Seperti kehilangan sesuatu misalkan, ya, sepedanya hilang misalkan. Tidak usah sepeda yang hilang, sandalnya hilang saja. Itu orang kan tidak, aduh ini sandal, sedih, ya. Jadi perkara yang dibenci yang menimpa manusia, ya, itu adalah musibah, ya, kata Ibnu Lasir, ya. Kemudian Imam Abul Hasan Al-Jurjani rahimahullah mengatakan mala yulaimut tab'u kal mauti wan nahwi, apa-apa yang tidak sesuai dengan tabiat seperti kematian dan yang semisalnya, ya, itu adalah musibah. Nah, ini beberapa definisi, ya, pengertian musibah yang diberikan oleh para ulama kita, ya. Yang prinsipnya adalah, ya, musibah itu adalah apa saja yang menyulitkan manusia dan membuat manusia itu terganggu, menderita atau merasa tidak suka, maka itulah yang disebut dengan musibah, ya. Bahkan sampai misalkan ada tali sandal yang terputus, itu juga musibah. Lampu yang padam, misalnya tiba-tiba petengan, ya Pak, ya, mesti kan kita tidak senang, tahu? Itu juga musibah, ya. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, ya. Sampai tertusuk duri, tersandung di jalan, itu adalah musibah, ya. Maka Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ada wala ghammin hatta asyaukati yusakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah." Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, kegelisahan, kesedihan, gangguan, ya, kemurungan, ya, bahkan sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menjadikan itu sebagai penghapus kesalahan-kesalahannya. Artinya dengan musibah itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya, ya. Saya ulangi lagi, tidaklah seorang muslim yang tertimpa kelelahan, mungkin karena habis bekerja, berusaha, ikhtiar, dia lelah, kelelahan, kegelisahan, kesedihan, gangguan, ya, bahkan sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menjadikan itu sebagai kafaroh yang bisa menggugurkan dosa-dosanya, ya, digugurkan dosanya Allah. Betapa maha penyayangnya Allah kepada orang beriman ini, sampai-sampai musibah yang menimpa kita, hal-hal yang tidak kita sukai menimpa kita, memberatkan, menyulitkan kita, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Makanya kalau ditakdirkan Allah SWT tertimpa musibah, itu ujian dari Allah, jangan sampai kita marah, ya. Misalkan kita sakit, demam misalkan, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Siapa yang ridho dengan ujian itu, Allah ridho kepadanya. Tapi kalau marah, ini kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga, ya. Sudahlah dia sakit, karena dia marah, tidak ridho dengan ujian berupa sakit itu, dia tidak dapat pahala, justru mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
setiap orang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu cinta kepada orang beriman. Dan Allah tidak akan membiarkan orang mengatakan saya telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguji, ya, begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu peristiwa yang menarik, ya, diceritakan oleh Imam Sa'id bin Al-Musayyib, ya. Beliau ini adalah seorang tabi'in, bahkan dikatakan oleh para ulama beliau ini adalah Sayyidut Tabi'in, ya, pemimpinnya para tabi'in, Sayyid Al-Musayyib, ya, begitu. Banyak, ya, banyak apa namanya istilahnya komentar dari para tabi'in, ya, tentang beliau ini. Di antaranya Imam Akhul mengatakan, aku telah berkeliling dunia menuntut ilmu dan tidak seorang pun yang pernah aku jumpai melebihi ilmu Sa'ad bin Al-Musayyib. Ini penghulu tabi'in, ya, pemimpinnya para tabi'in. Kemudian Ali Al-Madini juga berkata, aku tidak mengetahui tabi'in yang lebih luas ilmunya dibandingkan oleh beliau, yaitu Sa'id Al-Musayyib, ya, begitu. Bahkan beliau mengatakan tabi'in terhebat itu adalah Sa'id Al-Musayyib. Nah, Sa'id Al-Musayyib ini bercerita, in qata'a qubalu na'li Umar faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqalu ya amiral mu'minin afi qubali na'lika. Qala na'am kullu syai'in asaba al-mu'min yakrahuhu fahuwa musibah. Nah, kata Said bin Al-Musayyib ini, tali sendalnya Umar radhiyallahu anhu terputus. Maka dia berkata, Umar berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang pun bertanya, wahai Amirul Mukminin, tali sendalmu rusak, putus, ya. Kamu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu, ya. Beliau menjawab, iya. Setiap hal yang tidak disukai yang menimpa seorang mukmin itu adalah musibah. Setiap hal yang tidak disukai yang menimpa seorang muslim, mukmin, itu adalah musibah. Maka kalau orang ditimpa musibah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Umar bin Khattab loh, Pak, ya. Tapi kalau misalkan kita mengucapkan sekarang seperti itu, sopo yang mati, kan mesti begitu toh. Seakan-akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini hanya, ya, kalau ada orang meninggal saja. Padahal Umar bin Khattab sandalnya putus, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang-orang pun heran, ya, dan berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, tali sandalmu putus, rusak, ya. Maksudnya kamu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Iya, kata Umar. Setiap hal yang tidak disukai yang menimpa seorang mukmin itu adalah musibah. Nah, kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak disukai, ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sandalnya hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Helmnya pecah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ya. Tidak apa-apa seperti itu, kita biasakan, ya. Karena Umar aja sandalnya putus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, begitu. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini memang agak asing, ya. Karena sudah kadung kulino kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah orang yang meninggal dunia, ya.